Aja Oke, kenapa Mbak? Saman tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Iya Mbak, saya tahu. Iya, itu saya sama banyak teman-teman itu ketipu sama teman sendiri lah. Aduh, udah aku ngeluh ya, kenapa? Iya, dia sih maaf ini sebenarnya saya kan bukan anak dalam Mbak, saya. Loh, sampean anak luar nikah? Enggak, saya udah paper kalau saya. Oh, sampean paper. Iya. Bukan anak luar nikah. Enggak, cuman ini itu saya itu ketipu sama teman sendiri itu, tapi dia yang nipu itu anak dalam. Kok bisa ketipu, kenapa sih? Ya nggak tahu ya, kelihatannya baik-baik saja, nggak cuman saya, banyak orang. Jadi dulu itu kita ada arisan setiap 1 minggu sekali, ada yang $200, ada yang $500. Terus? Nah itu kalau kita kan tidak kenal satu sama lain dengan masing-masing anggota arisan itu loh Mbak. Oh iya, betul. Jadi kalau kita ada grupnya, cuman kan kalau arisan itu dikocok di grup, diliatin videonya. Misalkan yang dapat si A, ya kita taunya bandar arisan itu ngasih uangnya ke si A ya kan. Betul. Nah terus saya kan ikut ya berapa gitu, terus aku bilang yang 1 apa 2 itu nanti aku dapat terakhir nggak apa-apa lah, hitung-hitung nabung gitu. Lah itu nggak taunya itu pas menjelang Agustus itu kita kocokan terakhir itu bermunculan banyak nama, katanya saya terakhir gitu. Itu kan mulai nggak beres kan. Ya itu baru yang perkara arisan itu ada beberapa itu yang tertipu, ada yang 2 kocokan nggak dikasihkan uangnya, ada ya pokoknya banyak lah. Terus yang uang pribadi saya yang saya sudah kirim buktinya ke Mbak Yuni itu kan posisinya dulu saya itu pernah, hidup saya susah banget sampai viral di Facebook. Itu saya pernah nanggung utang karena saya harus bangun rumah, anak saya sakit-sakitan sejak lahir. Nah alhamdulillah sekarang sudah sehat kan, karena kan gagal dulu, saya pernah punya anak gagal jantung meninggal, terus lahir lagi kedua itu anak saya jantungnya juga bermasalah, harus di tempat yang bersih tinggalnya. Akhirnya saya bikin rumah sampai utang saya banyak, sampai saya viral di Facebook. Tapi dengan belajar saya pernah jadi susah kan, apalagi dia itu si bandar arisan ini pernah nolongin saya Mbak Yuni waktu itu, pernah minjemin saya lah balas budi lah, 3.000 4.000 pas akhirnya sekarang saya kan saya punya pacar. Nah waktu itu saya dikasih pacar saya itu uang 50.000. Lah terus dia kan si bandar arisan ini kan juga rentenir Mbak Yuni. Nah, aku cuman bilang gini, Mbak, kalau mau muterin uang kayak gitu jangan utang di bank. Aku bilang gitu, nanti kamu mumet lah setor banknya, aku gitu. Ntar aku katanya sama pacarku mau dikasih uang, aku bilang gitu Mbak Yuni. Lah aku dikasih lah uang sama pacarku, aku ngomong sama pacarku kalau uangnya mau tak kasihin ke temanku itu buat modal gitu kan. Terus temanku gini, tenang nanti aku tiap bulan kasih kamu sisa usahanya, hasil usahanya bareng-bareng untungnya berapa. Nah ya tak pikir kan semuanya kelihatan baik-baik saja, kelihatan beres ya kan. Nah nggak taunya setelah perkara arisan ini muncul banyak yang ini, terus aku kan minta uangku sendiri yang 30.000 itu. Yang 30.000 tak minta, dia ngel-ngel, dipersulit, malah nggak ada jawaban, di chat juga nggak ada jawaban gitu kan. Nah terus udah gini aja, aku dikasih buktinya kalau memang uang itu kamu pinjemin ke orang, siapa aja yang pinjem. Kalau memang ada pembukuannya ya kita percaya. Kalau soal arisan, aku mau lihat yang belum pada bayar siapa, yang sudah bayar siapa, biar di grup itu ya yang terbuka. Jadinya kita itu nggak saling ada yang belum bayar, nggak taunya kan memang kemakan sama dia semua uangnya gitu loh. Waduh, terus? Nah setelah kasus arisan sama uang pribadi itu yang saya 30.000, nggak cuman saya Mbak Yuni,
ada teman saya 40.000, ada lagi yang 60.000. Terus ada yang lebih parah lagi itu dia pakai data anak dalam buat minjem bank. Itu yang kasihan itu, karena kemarin ada yang juga temenku kan dipakai namanya masih 4 kali harus bayar di publik itu, akhirnya minjemnya ke saya, kan kasihan daripada nanti ada surat diintermini majikan kan, kayak gitu kan kasihan. Ya terus tak bantuin dulu. Aku sih nggak masalah bagiku, oke. Aku pernah susah, nek harus itu bukan uang itu bukan rezeki saya, ya sudah gitu loh. Tapi kan kasihan yang orang-orang yang nggak punya ini loh Mbak ini. Yang pada gitu. Yang lainnya itu kan yang pada nggak punya uang itu kan kasihan. Kontraknya siapa ini? Punya aku kali. Mbak Yanti. Ah ya wes, kawan dikit. Makanan dulu gak sama paspormu. Aku mau lali salah. Iya makan dulu. Ojo kancung iki lho, kancung nang Markona yo. Iya siap. Gak usah takut. Di sini aman wes, balik ore nene kok. Tuh kono banyu kan nduk ya. Iya. Heeh. Anak-anak mangan. Mbak. Sik Mbak, jangan dimatiin ya. Tak nutup pintu depan. Iya. Sing tenang, gak usah wedi. Aku ki wedine ngene. Ora usah wedi wes. Aman. Ya wes. Iya Markona ke toilet dulu. Oh iya wes, tenang. Ini kuncinya di sini. Balikin ke sini ya kuncinya ya, cuma satu ha. Sorry ya Mbak ya, tak tinggal ya. Terus? Terus? Terus dia pernah bilang gini, pokoknya ya aku nek ono duit ya nganu tak bayar, nek ora ya engko sik lah ngono. Lah kalau misalkan sampai diviralin, pokoknya dia nganggapnya itu lunas kalau sampai dia diviralin. Lah tapi kalau kitanya diem, nyatanya sampai sekarang pun $1 pun kita nggak ada actionnya dia itu mau gimana. Apa maunya kita kan ayolah ketemu, kamu maunya gimana, penyelesaiannya seperti apa, kan seperti itu kan. Waktu kasus arisan itu dia terus habis kontrak di majikan itu, terus sekarang dia ganti majikan Mbak. Ganti majikan itu dia setiap pagi kan nganterin, sekarang jaga bobo itu, bobonya dianterin ke gereja setiap pagi. Kan tapi kalau misalkan saya pun ke gereja setiap pagi nyegat dirinya itu kan, tapi nanti kan kalau ada bobonya tahu apa majikannya tahu, nanti kita salah lagi ya iya, kan. Betul. Iya lah, terus ini kalau masalah soal bukti transfer itu, misalkan itu kan transfer uang itu kan dari ayahnya pacar saya itu transfer, karena pacar saya pakai HSBC, dianya pakai BOC kan nggak bisa. Akhirnya pacar saya nyuruh bapaknya itu nyuruh ayahnya itu transfer ke rekening itu karena ayahnya punya BOC. Lah kalau misalkan dari owner si punya rekening BOC ini lapor salah transfer atau minta uang itu kembali, misalkan ke BOC, itu bisa nggak Mbak? Lah ke BOC nggak bisa Dok, kamu pokingin aja kalau ini adalah salah transfer. Jadi mertuanya dia harus bilang minta uang kembali, bisa itu. Iya. Tapi kapan kejadiannya? Kejadiannya kapan? Masalahnya transfer itu kan sudah agak lama, sekitar bulan Juni apa gitu loh. Masalahnya di situ. Iya nggak apa-apa kan, kamu bisa bilang transfer buat orang lain ternyata salah gitu aja, nggak apa-apa. Kan tetap itu kan nggak dikembalikan, biar pacarmu itu keluarganya itu yang melaporkan di polisi aja biar dicari. Karena pasti bisa keluar, ketahuan. Iyalah, saya sudah ngechat dia itu berkali-kali seperti itu. Maksudnya saya itu masih punya perasaan, masih punya kasihan ya Mbak. Dia punya keluarga, punya anak. Dia di sini pun dengan menghadapi segitu banyak masalah pun, kalau saya di posisi dia juga saya udah bingung mau harus bagaimana kan. Nah, saya udah ngomong, terakhir saya chat dia kayak gitu. Kalau kamu nggak mau diajak baik-baik, kalau misalkan nanti kamu nggak bisa aku tagih baik-baik, apa perlu yang nagih dari pihak bank, saya gituin. Kalau bank tidak bisa nagih, Dok. Kalau dari pihak bank nggak bisa nagih, sayang. Tapi dari pihak mertuamu itu bisa laporan polisi. Nah, ini bisa dinyatakan. Maksud saya begitu, Mbak Yuni. Maksud saya nanti kalau kamu nggak mau baik-baik saja, dari pihak mertuaku biar yang lapor ke bank. Kalau salah transfer, pihak bukan ke bank Dok, ke kantor polisi. Kantor polisi langsung.
Oh begitu ya. Kalau bank nggak bisa. Iya. Langsung kantor polisi, terus polisi membuat kasus, baru dibuka DBOC-nya atas nama siapa, kan dia langsung bisa dicek KTP-nya. Jadi Iya. dia itu waktu extend visa atau ada apapun itu udah kasus kriminal ringan itu kalau dia nggak mengembalikan. Karena ada anak yang tiba-tiba naik di bandara dicegat gara-gara dulu dia ditransfer TNG dan dia nggak laporan. Ada orang transfer TNG pakai HP-nya dia nggak laporan, salah transfer. Jadi sama orangnya sudah dilaporkan, ditelepon, dia tidak mengakui. Iya, itu yang satu-satunya korban yang punya bukti transfer kayak gitu kan cuman saya. Cuman kalau saya sampai seperti itu, apakah saya ngerasa kayak saya nggak manusiawi gitu loh. Kok sampai aku sampai urusan sama polisi gara-gara masalah uang sama dia. Cuman kalau dianya didiemin, nanti dia malah keenakan gitu loh Mbak Yuni. Ya sekali lagi itu hak kamu sayang. Kamu bisa menuntut dia dan kamu bisa membiarkan dia. Karena sekali lagi saya tidak memberikan saran di mana yang akan menjatuhkan orang lain. Tapi kalau sudah keterlaluan dan kamu punya cara lain, ya udah lakukan aja. Karena itu adalah hak kamu. Iya kan, makanya saya curhat sama Mbak Yuni, pasti dia pasti lihat curhatan ini, dia pasti dengar curhatan ini biar dia berpikir Mbak Yuni. Kalau sampai dia memang benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi, karena sama sekali nggak pernah ada satu kata maaf pun ke saya, ke semua orang itu nggak maaf sama sekali. Minta maaf pun dia tidak loh Mbak Yuni, kan hebat. Dari mana dia tahu saya? Wong saya nggak kenal sama dia pun nggak akan lihat punya saya, Dia benar nggak? sering lihat YouTube-nya Mbak Yuni kok. Oh, oke. Mbak Yuni kan sekarang terkenal lah. Saya aja tiap hari nonton Mbak Yuni kok. Oke. Saya tidak tahu seberapa terkenal saya. Yang saya tahu saya tetap jadi istrinya Pak Tony, jadi saya nggak merasa Istrinya terkenal. Pak Tony yang ganteng. Anteng ah, yang anteng ah. Ganteng nggak? Ya. Makanya kan saya cuman kasihan sama yang teman-teman yang lain itu yang pada datanya dipakai buat pinjem bank. Nah, uangnya dia itu buat apa sih Mbak sampai segitunya? Saya nggak tahu, tapi kayaknya sih buat memperkaya diri di rumah. Dia katanya di kampungnya sana itu punya rumah 3. Nah, terus teman saya yang kena tipu 40.000 itu pernah ngomong sama dia, dijual satu rumahnya buat nyaur ke aku sama ke dia gitu loh Mbak Yuni. Kata dia enggak lah, urusannya beda gitu. Loh maksudnya gimana? Coba kalau dia nggak mau menjual asetnya sendiri pun terus gimana? Ya. Kan susah juga, nggak ada titik temunya gitu. Betul. Dia selalu menghindar. Betul. Jadi ya wis, intinya kamu bisa melaporkan ke kantor polisi karena sekali lagi itu kan ada bukti pengiriman dan itu atas nama keluargamu, jadi bisa juga. Iya, terima kasih Mbak Yuni. Saya cuma pesan buat teman-teman, udahlah nggak usah yang percaya namanya arisan ini itu arisan. Mending menikmati gaji saja. Saya dulu pernah susah, hidup saya susah. Saya pernah kena utang bank ini itu viral. Saya sudah pernah. Jadi saya kalau ada teman dari kampung itu kesini ya tak bilangin jangan sampai utang bank. Nikmati hasilmu, nikmati gajimu apa adanya itu jauh lebih enak. Gitu. Ya terima kasih ya Mbak Yuni ya. Semoga Mbak Yuni bahagia, sehat selalu. Terima Matur kasih nembah nuwun, matur nembah nuwun. Begitu juga buat sampean nggih. Oke, sekali lagi buat mbak-mbaknya di luar sana saya minta maaf ya. Kalau masalah utang piutang saya tidak ikut campur karena itu bukan porsi saya dan bukan hak saya. Jadi kalian harus menyelesaikannya sendiri. Saya sebagai orang luar cuman bisa memberi nasihat. Kamu boleh memperkaya dirimu sendiri tapi dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang benar. Wah, Miss Yuni ki sok pinter ya. Tidak, saya bukan sok pinter, tapi saya cuma ingin memperingatkan kalian semua bahwa hidup ini cuma sementara. Kenapa kita harus ngoyok banget? Kenapa kita harus sampai segitunya? Semua itu titipan, Mbak. Kalau masih sehat nggak apa-apa bisa membohongin orang. Kalau sudah sakit, kemana kita akan pergi? Jangan sampai uang teman-temanmu yang kamu bohongin itu buat sangu kamu masuk rumah sakit. Saya itu pernah dibohongin sama orang Hongkong sini. Uang saya dipakai karena itu adalah uang bisnis dan dia bilang nggak punya uang. Saya setiap hari datang ke kantornya dan tetap tidak dikasih apa yang saya katakan pada hari terakhir itu. Dan saya tidak pernah mencari dia. Saya bilang apa? Haulah,
你唔俾翻我錢，我冇問題。但係記得啊，呢筆錢我俾你㗎，入醫院。Artinya adalah, oke lah, kamu nggak mau bayar utang kamu, nggak masalah. Tapi ingat-ingat, uang yang seharusnya kamu bayar ke aku dan kamu tidak ingin membayar, aku akan berikan ke kamu secara ikhlas. Buat sangu kamu masuk rumah sakit, tidur di ranjang. Itu pesan saya sama dia. Dan saya sangat menyesal, sejujurnya saya sangat menyesal mengatakan itu, kalimat itu. Kenapa? Karena akhirnya dia meninggal dunia 6 tahun yang lalu dan saya tidak tahu dia ada di rumah sakit sampai setengah tahun. Sangat mengenaskan sekali. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, jika sudah saatnya kau panggil aku, jangan kau berikan aku rasa sakit yang berkepanjangan. Itu doa saya, agar saya tidak merepotkan orang-orang di sekitar saya. Jadi buat mbak-mbaknya yang saat ini masih segar, bugar, dan kaya raya, semua itu titipan mbak. Saya takutnya diambil kapanpun dan kamu tidak bisa menghindar. Sorong golek duit tapi tidak bisa menikmatinya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan kata-kata saya. Ada yang menyinggung, ada yang menyakitin, ada yang bikin kalian emosi. Saya minta maaf karena omongan saya mungkin ceplas-ceplos, tapi saya jujur dari hati. Saya mengungkapkan apa yang ada, jadi saya tidak ingin munafik. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.